Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan notifikasi agar tetap mendapatkan video kami selanjutnya. Selama itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabi wa man wafa. Ma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita memperingati hari Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar kata Maulid, berarti kita memperingati bayi yang dilahirkan atau sosok orang yang dilahirkan. Tetapi ada beberapa hal yang mesti kita garis bawahi di sini. Esensi dari memperingati Maulid Nabi Muhammad yaitu adalah meneladani sifat-sifat dan akhlak mulia yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, di mana pada saat itu beliau lahir di tengah-tengah suku Quraisy. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, dan di mana pada saat itu tentara Abraham menyerang kota suci Mekah dengan bala tentaranya, dan lalu Allah mengirimkan sebuah pertolongan, yakni mengirimkan burung ababil untuk menjatuhi batu kerikil dari neraka. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunda yang bernama Aminah, dan ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan tanpa memiliki ayah. Di dalam kitab Sintud Durar, di situ disebutkan bahwasanya pada waktu kehamilan ibunda Aminah selama mengandung Nabi Muhammad tidak pernah merasakan sebuah kesakitan. Yang dirasakan ibunda Aminah adalah keberkahan yang terus mengalir. Keberkahan yang terus mengalir ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Kehamilan seperti ini disebutkan sebagai hamlan khafifan, hamil yang tidak pernah memiliki rasa kesakitan. Hamilnya berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Yang didapat oleh ibunda Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad yaitu adalah sebuah keberkahan yang begitu luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau tumbuh dan beranjak dewasa, dan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Pada saat itu Nabi Muhammad dipercayai untuk diamanai barang ataupun sebuah jasa, karena beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan Rasulullah SAW selalu menampilkan muka-muka yang basam, selalu memancarkan sebuah kesenyuman terhadap semua orang. Padahal Nabi sendiri kalau dilihat itu wajahnya itu basam, selalu memancarkan senyuman. Walaupun senyuman itu tidak dipaksakan,
tetapi Nabi itu kelihatan selalu mukanya itu selalu tersenyum, wajah yang basam. Dan kadang orang yang memaksakan senyum tapi kelihatannya seperti gimana gitu, karena senyumnya itu dipaksa gitu. Tetapi Nabi tidak, Nabi selalu memancarkan muka yang basam, selalu memancarkan kesenyuman. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nama bu'istu liutamimakan akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah itu akhlaknya, budi pekertinya sangat luar biasa. Innaka ala khuluqil adim. Telah ada di dalam diri Rasulullah akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu mulia. Mulai dari hubungan Rasulullah terhadap Tuhannya dan hubungan sesama manusia, Rasulullah akhlaknya sangat luar biasa, begitu bagus dan baik. Dan kita sebagai hambanya tentunya harus wajib untuk meneladani sifat-sifat yang ada di dalam diri Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu adalah orang yang lemah lembut. Ketika orang yang berada di samping Rasulullah, orang itu selalu kerasan, betah karena lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah itu adalah orang yang kesatria, orang yang gentleman. Ketika perang Uhud, beliau perang-perang itu dilalui, beliau selalu turun untuk menghumuskan pedangnya untuk membela yang hak dan melawan yang batil. Dan Rasulullah itu adalah orangnya penyayang sesama manusia dan penyayang terhadap hewan dan tumbuhan. Dan ini terbukti ketika terjadi sebuah peperangan, Rasulullah memerintahkan bala tentaranya untuk tidak menginjak tanaman. Dan kita kalau sudah selesai meneladani sifat-sifat Rasulullah yang begitu agung, salah satunya tadi beliau adalah lemah lembut, yang selalu memancarkan wajah yang basam, beliau itu kesatria, dan kelak kita akan mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Dan kita sebagai hambanya itu tentunya harus selalu bersolawat kepada beliau. Karena satu solawat kepada Nabi akan dibalas dengan Allah 10 kebaikan. Dan nanti ketika kita di padang mahsyar, nanti kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Bagaimana kita cara meraih supaya dapat syafaat Nabi? Tentunya itu tadi harus membaca sholawat, sering-sering membaca sholawat, jangan pernah meninggalkan sehari dalam tidak membaca sholawat. Karena nanti di padang mahsyar kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Karena nanti di padang mahsyar itu semua manusia akan dibangkitkan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Tidaklah mereka mengira bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan pada hari yang paling besar, hari yang paling agung. Hari apakah itu? Ketika manusia menghadap li rabbil alamin untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat di muka bumi. Dan ketika para manusia dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat itu manusia mulai dari Nabi Adam hingga akhir zaman nanti dibangkitkan, dikumpulkan menjadi satu di yaumil mahsyar. Di situ bertumpuk-tumpuk, berjubel-jubel manusia. Dan ada yang diriwayat itu orang yang paling beruntung, yaitu orang yang mendapatkan tempat untuk berpijak. Dan ditambah lagi manusia berjubel-jubel itu, ditambah lagi matahari akan didekatkan dengan kadar 1 mil. Tudna samsa yaumal qiyamah qadra mil. Matahari pada saat itu akan didekatkan dengan kadar 1 mil. Mil dalam bahasa Arab memiliki 2 arti. Mil yang pertama adalah mirwat, mil yang kedua adalah jarak tempuh.
maupun arti dari mil ini jarak tempuh ataupun mirwah alis mata. Matahari begitu panas, kita yang ada di dunia ini saja matahari yang letaknya berjuta-juta kilometer di sana, kita yang ada di bumi masih tetap merasakan panas dan gerah dari matahari tersebut. Tapi bayangkan ketika di yaumul mahsyar nanti matahari didekatkan dengan kadar 1 mil. Bagaimana? Bayangkan, rasakan panasnya itu bagaimana, melepuh kita di sana. Dan keadaan yang seperti itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan keadaan yang seperti ini itu tidak sebulan 2 bulan, tidak 3 bulan 4 bulan, tetapi keadaan seperti itu 50.000 tahun. Bayangkan keadaan seperti itu 50.000 tahun. Ini bukan cerita fiksi, ini bakalan saya dan anak-anak semua yang akan alami nanti ketika di padang yaumil kiamat. Ketika nanti di padang mahsyar semua tidak bisa memberi pertolongan, hatta amal ibadah kita dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad diberikan semua saat itu kepada semua makhluknya, semua umatnya, baik yang jin, manusia, hewan, yang kafir. Dan syafaat ini adalah syafaatul qadamah, di mana syafaat ini syafaat yang terbesar, yang teragung yang pernah diberikan Rasulullah kepada semua makhluk ketika di padang yaumil mahsyar. Dan syafaat ini kebutuhan. Ya, jadi begini anak-anakku semuanya, sesudah kita mengetahui akhlak dan budi pekerti Rasulullah dan kita nanti kelak akan mengharapkan syafaatnya di padang yaumil mahsyar. Jadi perlu digarisbawahi lagi dan ditekankan lagi esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Ayo mari kita semua dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Jadi anak-anak juga boleh mengidolakan K-pop atau apa, tapi anak-anak jangan lupa dengan Nabi Muhammad SAW, karena nanti yang bisa diharapkan pertolongannya di padang mahsyar yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lupa anak-anakku untuk mencatat apa yang tadi sudah saya sampaikan, catat di buku tulis, nanti difoto dan dikirim ke guru al-Islamnya masing-masing. Jadi itu sekian anak-anak dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah, fadlun karib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.